Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai gembol dosa langgeng. Monggo disimak dulur, ini sebagai pembelajaran bagi kita semua supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya pasti pernah melakukan kesalahan maupun kekhilafan. Tentunya ini disebut dengan dosa. Tetapi dulur, ada dosa di mana yang ini terbawa terus-menerus sampai ke gowo pati. Dan ini tentunya akan membebani di kehidupan berikutnya. Bagi yang mempercayai adanya kehidupan setelah kematian, maka juga merasakan. Tetapi bagi yang mempercayai adanya reinkarnasi, ini juga turut merasakan penderitaan-penderitaan di mana yang tidak ditebus saat kehidupannya di dunia. Dan ini tidak akan berhenti ketika pahala yang dimiliki tidak bisa menutup dosa yang terbawa sampai mati, ataupun tidak ada keturunannya yang mau membantu untuk membersihkan atau memutus dosa-dosanya. Maka dari itu dulur, di Jawa selalu diajari untuk kirim doa leluhur. Yang dimaksudkan adalah apabila leluhur-leluhur kita dahulu pernah melakukan dosa-dosa selama hidupnya di dunia, maka di sananya bisa terampuni. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah secara universal, tidak mengacu pada agama-agama tertentu, karena kalau berdasarkan agama ini luas sekali dulur maknanya. Yang namanya dosa itu macamnya sangat banyak dan tidak terhitung, dan juga ada pula ajaran yang tidak mempercayai hal itu, maka untuk itu ini saya sampaikan adalah sebagai wejangan dari leluhur supaya kita menjaga moralitas kita, memanusiakan manusia. Dan juga ketika ada tindakan yang demikian, kita bisa menegurnya atau mengambil pelajarannya supaya tidak ikut-ikutan. Di sini saya menyampaikan 5 sumber atau asal dari dosa yang berkelanjutan atau gembol dosa langgeng, di mana asal muasalnya adalah dari sini. Tetapi pengembangannya berdasarkan ajaran agama yang panjenengan anut itu bisa luas sekali, lebih luas, Tetapi saya menyampaikan ini secara universal. Baik dulur, sumber atau asal dosa langgeng itu dimulai dari yang pertama adalah ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud di sini adalah mengajarkan ilmu yang bisa merugikan orang lain. Contohnya, tahu ilmunya memikat lawan jenis. Entah itu menggunakan mantra, doa, ataupun jalur putih pun kalau digunakan untuk merugikan orang lain, di mana contohnya tinggi gaet bojone tonggo, misalnya ya dulur. Maka ketika kita mengajarkan itu kemudian dipraktekkan, dan benar-benar terjadi, istrinya orang katut, akhirnya rumah tangganya berantakan, anaknya murat-marit, merusak tatanan dalam keluarganya. Nah, ketika seseorang yang telah melakukan itu, ini yang mengajarkannya pertama kali siapa? Itu yang akan gembol dosa langgeng. Sampai ke bawah patinya, dia akan turut menanggung dosanya karena telah mengajarkan ilmu tersebut. Ini kalau di Jawa namanya ngerusak pager ayu. Gak peduli itu bacaannya mantra, tidak peduli itu bacaannya dosa, jalur hitam, jalur putih, jalur merah, jalur apapun itu tetap salah, Karena pantangane wong Jawa itu adalah ngerusak pager ayu.
Tidak hanya itu saja, ilmu itu kan luas sekali nggih dulur, di mana kita mengajarkan ilmu yang bisa merugikan orang lain nggih, digunakan untuk merugikan orang lain. Ini akan sangat berakibat pada yang mengajarinya. Mungkin tidak sekarang, tetapi setelah kematiannya pasti nunduk nggih. Kemudian yang kedua adalah sumbernya atau asalnya itu dari harta. Nah, harta ini dibagi dua nggih. Asalnya dari mana dan digunakan untuk apa. Contoh yang asalnya dari mana? Harta yang didapat dari korupsi. Contohnya dapat proyek untuk membangun aspal, jalan umum. Nah, pengajuannya ini bahan-bahannya serba premium yang paling bagus supaya awet. Tetapi realitanya yang digunakan adalah barang-barang yang cepat rusak. Baru di aspal 1 tahun sudah rusak. Memang sengaja ngelorot dana nggih. Nah, akibatnya banyak orang yang mengalami kecelakaan di jalan tersebut karena kualitas dari bahan yang digunakan tidak bagus, sehingga banyak orang yang celaka ya, jalan berlubang, bergelombang nggih. Kemudian banyak korban. Nah, sepanjang banyaknya korban ini yang nanggung dosanya adalah yang membangun tadi, bukan kulinya, bukan tukangnya gitu lur. Karena pekerja itu kan manut karus apa sing dikerjakne, tetapi yang dapat tendernya, yang mengajukan dananya. Ini untuk yang skala besar gitu lur. Tetapi hal ini juga bisa pada hal-hal yang kecil. Contohnya nggih, di kampung pasang portal yang tidak pada tempatnya nggih. Tujuannya nanti orang yang lewat ya itu bisa jumpling nggih, karena sengaja membuat portal yang bisa mencelakakan orang di sekitarnya lewat. Ini juga bisa, ini kalau berkelanjutan seperti itu, selain nyereti rezekine dhewe ku ya iso nggembel dosa langgeng dulur. Berapa banyak orang yang lewat kemudian disulitkan dengan hal itu. Terkecuali nggih dulur, portal kuwi digawe memang untuk kesepakatan. Iki soalnya sing lewat memang yak-yakan, dadi dibangun portal ndak masalah. Tetapi lek tujuane pribadi ingin keuntungannya sendiri nggih, ben kok musuhku lek liwat ben cilaka. Nah, itu yang nanti bisa nggembol dosa langgeng sepanjang portal itu mencelakakan banyak orang nggih. Ini yang saya maksud skala kecil loh nggih, di mana di kampung-kampung wi dipasangi portal tujuannya gak tinggi kebersamaan, tetapi tujuannya tinggi pribadi, kepentingannya pribadi. Kemudian yang kedua dibuat apa? Nah, dapatnya harta itu dari jalur yang benar, halal lek ngarani ya. Tapi digunakan untuk hal yang tidak baik, misalkan contohnya tinggi bangun tempat aborsi umpamane nggih. Aborsi itu kan dilarang betul. Dan itu kan ilegal nggih. Sengaja membangun tempat nggih untuk hal itu. Lah, sepanjang banyak orang yang datang untuk mengaborsi di tempat tersebut, maka sepanjang itulah dosanya itu ngalir terus. Atau contoh lebih gampangnya, membuat kos-kosan. Tujuannya apik. Kalau kos-kosan itu supaya membantu orang lain mudah mendapatkan tempat tinggal nggih, dengan membayar per bulan atau per tahun. Tetapi ini kos-kosannya digunakan khusus untuk yang tidak baik nggih. Dibuat part time, sengaja dibuat demikian. Nah, sepanjang kos-kosannya dibuat tempat prostitusi ya, sepanjang itu dia menanggung dosanya. Ngapunten nggih dulur, saya tidak menghakimi. Memang mencari penghidupan, mencari nafkah ya, untuk melanjutkan kehidupan dengan cara mendapatkan uang itu berbeda-beda nggih. Ada yang dengan cara yang benar, ada cara yang instan nggih. Saya tidak mengatakan hal itu sangat buruk, saya tidak berani. Karena setiap orang itu punya jalan cerita masing-masing dulur. Memang dia mungkin bisanya mohon maaf nggih dengan cara menjual diri, bisanya seperti itu.
Memang itu perbuatan dosa, tetapi itu adalah urusannya dengan Sang Pencipta nggih. Karena kita tidak tahu alasannya apa, mungkin saking uripe iki penat tidak ada yang bantu, sedangkan dia mungkin punya tanggungan nggih, ngopeni wong tuane, anake, isone ya ngono kuwi, akhirnya dinafkahi dengan cara seperti itu. Nah, sekedar masukan nggih, apabila sudah terjun pada dunia-dunia yang demikian, kalau sudah mendapatkan banyak uang, sudah merasa berlebih, sebaiknya berhenti. Karena kalau zaman dahulu menjadi kupu-kupu malam itu karena keterpaksaan untuk penghidupan nggih, sekedar untuk makan dan biaya hidup yang benar-benar darurat. Tetapi kalau zaman sekarang kan banyak yang untuk gaya hidup nggih. Jadi terjun awalnya karena ekonomi, tapi lama-lama menikmati gitu nggih ya. Kemudian yang ketiga ini dari kekuasaan. Nah, kekuasaan ini meliputi zalim kebijakan dan juga menyalahgunakan. Yang pertama tentang zalim kebijakan adalah di mana selalu membuat keputusan yang menyusahkan yang di bawahnya, yang dipimpinnya. Tetapi dirinya sendiri tidak turut ikut merasakan penderitaan itu. Hanya cuma mencari keuntungan dari yang di bawahnya. Menjadi orang yang berkuasa itu memang sesuatu kebanggaan dulur. Tetapi kalau zolim dengan kebijakan yang dikeluarkannya menyengsarakan banyak orang, itu bisa menjadi gembol dosa tekan pati. Karena apa? Banyak orang yang dibuat menderita bahkan sampai mati karena kebijakannya itu. Contohnya narik pajak. Pajak ditarik tinggi, tidak melihat bahwa kehidupan ekonomi bawahannya itu berlapis-lapis nggih. Yang di bawah, yang di tengah itu dikenai pajak yang sama dengan yang memiliki penghasilan besar. Pada akhirnya apa? Menderita. Dan pajak itu tidak digunakan semestinya yang sesuai dengan kebermanfaat hajat hidup orang banyak, tetapi justru digunakan pada hal-hal yang tidak semestinya atau bahkan digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Ini untuk yang kekuasaannya tinggi. Kalau untuk yang kekuasaannya rendah, misalkan dari ketua perkumpulan, perkumpulan opo kuwi ngenek nih tarian, di mana tarian tersebut tidak dikembalikan untuk kemanfaatan dari anggota-anggotanya, tetapi untuk memperkaya dirinya sendiri nggih. Bolak-balik kon bayar, bolak-balik kon urunan gini, tetapi uang tersebut tidak bermanfaat dan tidak dirasakan manfaatnya oleh kumpulannya atau orang yang terlibat di dalamnya. Duitnya tinggi senenge dewi ya. Tinggi memperkaya dirinya sendiri. Nah, sepanjang harta dan kebijakannya ini tetap terus digunakan, dan ini tetap menyengsarakan banyak orang, ini menjadi dosa langgeng sampai tekani pati. Sepele dulur, tapi yang namanya membuat orang menderita itu urusannya itu luas, urusannya itu rumit. Kalau seseorang punya dosa pada Sang Pencipta, kita negonya lebih mudah. Karena apa? Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun, ya. Tapi kalau urusannya sama orang, itu satu orang saja. Kalau orangnya tidak ridho, kita kena dampaknya. Apalagi kalau berurusan dengan orang banyak. Nah, itu loh dulur. Nek dadi pimpinan apapun itu atau ketua nggih, harus bijak mempertimbangkan dan tidak merugikan. Lek zaman dhisik dadi pemimpin kuwi torok nggih. Lek zaman saiki mbuh, tapi banyak yang kuar-kuar kok mencari keuntungan. Kok malah podo bati akeh. Bondo merintah, bondo ngongkon, duit teko dewi. Yang kedua, menyalahgunakan kekuasaan. Contohnya panjenengan itu punya kekuasaan, kemudian panjenengan pengen kekuasaan panjenengan ini diteruskan oleh orang yang panjenengan pilih, dan yang Anda pilih itu ngangengong, gak ngerti apa-apa dan belum layak untuk memimpin banyak orang. Tetapi jenengan pilih karena apa? Supaya panjenengan bisa tetap mengendalikan. Pada akhirnya apa? Yang dipilih ini tadi menggantikan panjenengan berkuasa bisa seenaknya. Dan apa yang membuat
gembol dosa langgeng yang dari menyalahgunakan kekuasaannya ketika kebijakannya ini merugikan banyak orang. Akhirnya kan banyak orang yang mencoba menyelamatkan dirinya untuk kelangsungan hidupnya. Akhirnya dia berbuat sesuatu yang melenceng. Lah, kemelencengannya dia tadi ketika ditanya, saya menjadi seperti ini karena kebijakan dari pimpinan saya. Akhirnya aku koyok ngini. Jane aku ki wong jujur, tapi mergo aku kena tekanan, kena himpitan. Demi untuk bertahan hidup, aku melakukan hal-hal yang tidak peduli merugikan siapapun karena kebijakan dari sang penguasa. Kemudian yang keempat, ini paling sering tapi banyak orang yang mengabaikan dan mungkin juga tidak tahu asalnya dari mulut yang suka menfitnah, mulut yang suka membuli. Menfitnah adalah menuduh orang lain melakukan sesuatu padahal tidak. Salah paham tetapi sudah menghakimi, jadilah fitnah. Dan fitnah ini menyebar ke banyak orang, disengaja supaya banyak orang itu turut membunuh karakter orang yang difitnah. Semakin banyak orang yang teracuni karena fitnahan tersebut, semakin besar dosa sing digembol. Dan jika ini terus-terusan ketika dia sudah meninggal dan berita itu terus berkembang, maka sepanjang itulah ganjaran yang diterima di kehidupan berikutnya. Ada pepatah yang mengatakan dulur, menfitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Karena apa? Dampaknya itu bisa melebar kemana-mana dan ini bisa membunuh karakter orang tersebut sehingga rasanya hidup segan mati tak mau. Kejam sekali fitnah ini, dan di zaman sekarang ini banyak sekali bertebaran fitnah-fitnah di mana hanya melihat sekilas saja sudah menyimpulkan, mendengar sedikit saja tidak begitu jelas sudah menyimpulkan tanpa pengamatan, walaupun yang dilakukan misalkan benar tetapi jika itu adalah aibnya dan bukan perbuatan kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi orang, maka tidak selayaknya disebarkan dulu. Nah, untuk itu mulai dari sekarang kita jaga mulut kita supaya jangan membuli, jangan menfitnah, karena semua itu pasti kembali pada diri sendiri. Api eleke kuwi tandurane awake dhewe. Dan yang kelima ini adalah dari perbuatan. Dulur, yang namanya perbuatan tidak baik itu diartikan sebagai dosa. Tapi di sini saya menjelaskan bahwa gembol dosa langgeng itu dari perbuatan yang berkelanjutan, menyengsarakan orang. Di mana contohnya adalah merusak masa depan. Dan ini cukup mengkhawatirkan, di mana berita-berita merusak masa depan ini banyak sekali dulur. Contohnya memperkosa, anak yang di bawah umur. Ataupun memperkosa wanita yang dimana itu adalah wanita yang baik-baik, wanita yang taat, kemudian dirusak masa depannya sehingga dia berpikir bahwa dirinya ini tidak berguna lagi. Pada akhirnya dia terjerumus pada dunia yang membawanya pada kehancuran. Akhirnya dadi ngono kae lah, yang intinya karena dia merasa dirinya sudah rusak, akhirnya wis ben rusak sekalian. Iki negara-garane kae lho dhisiki. Nah, hati-hati dulur. Sepanjang dia melakukan hal itu sampai dia belum berhenti karena telah dirusak, maka sang perusak masa depan itu akan tetap mengalir dosa-dosanya dari apa yang diperbuat orang yang dirusaknya. Jadi sepanjang dia menjadi orang nakal, ya sepanjang kuwi dosa sing katut ditampani karo wong sing rusak masa depan kuwi mah. Beda cerita kalau memang dia dasarnya nakal karepe dhewe, rusak-rusak dhewe ngono lho. Dan mungkin panjenengan melok ngincipi, wi beda cerita nggih. Tapi ini tidak, orang yang tadinya baik, punya prinsip yang baik, benar-benar orang yang lugu, tetapi sengaja dirusak ngono lho. Akhirnya dia terjun di dunia seperti itu karena dirinya sudah merasa tidak berharga. Contohnya lagi ngasih narkoba, bocah lugu, bocah ra ngerti apa-apa diwarai iki lho jajalan.
yang membuat dia kecanduan nggih. Sepanjang dia kecanduan terus ya, sepanjang itu pula dosanya anak yang diajarkan seperti itu ngeneki dekne. Bahkan ini sampai tekan patine nggih. Kemudian lagi tontonan tidak layak nggih, tontonan parno ke anak kecil nggih, yang membuat anak itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan ketagihan, padahal itu belum waktunya. Akhirnya dia melakukan hal itu ndek sembarangan nggih, padha cah cilike digarap, terus kemudian dia mencoba dengan orang dewasa dan lain sebagainya. Sepanjang yang dia lakukan itu seperti itu nggih, maka siapa yang ngajari pertama itu tadi kuwi gembol dosa gede. Dulur, saya berbicara ini apa adanya nggih, karena di masyarakat kita itu banyak yang menormalisasikan sesuatu yang saru nggih. Barang saru, barang gak pantes kuwi wis dadi hal yang biasa, koyok segojangan. Pada akhirnya orang itu terkontaminasi yang tadinya baik, punya prinsip baik, kehidupannya lurus, kuwi berbelok dan rusak karena disuguhi hal-hal yang semacam itu. Karena dianggap itu adalah suatu kesenangan, kesenangan yang menyesatkan. Mungkin dari panjenengan tidak sependapat dengan saya dan saya menghargai itu. Tapi dalam ajaran agama apapun, pastinya sepakat apabila mengatakan hal-hal yang saya sampaikan ini adalah suatu perbuatan dosa. Saya pribadi bukan orang yang bersih dan tidak melakukan dosa, nggih. Sama saja dengan yang lainnya. Mungkin bahkan saya ini lebih banyak nggih dosane. Karena menjadi sebagai pengamal ilmu kuwi kudu bener-bener iso milah dan memilih nggih apa yang perlu disampaikan. Tapi dulur, semoga ya apa yang saya sampaikan ini menjadi jariah saya nggih, di mana saya mengajak masyarakat untuk menjauhi hal-hal yang sekiranya itu berdampak sampai tekan pati. Ini mengenai moralitas memanusiakan manusia. Saya selalu menghargai segala perbedaan pendapat, tetapi di kita mari sama-sama dicari, dipilah yang sama-sama baiknya nggih. Tidak semua yang saya sampaikan itu baik, ada kalanya juga banyak yang kurang atau banyak salahnya. Tetapi tujuan saya adalah mari sama-sama kita membangun moralitas kita supaya negara kita ini menjadi negara yang beradab seperti yang diajarkan oleh leluhur-leluhur terdahulu. Dulur, demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.